Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam video matematika. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Setelah kemarin kita sudah membahas persamaan nilai mutlaknya. Nah, di sini Ibu langsung masuk contoh soal saja karena di video ini kita hanya akan mengulas kembali contoh soal yang ada di dalam PowerPoint. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, biasanya dalam pertidaksamaan itu sama sih, hampir konsepnya kayak persamaan, kita mencari penyelesaian dari suatu persamaan atau dari suatu pertidaksamaan. Nah, oke, di sini contohnya adalah kita suruh menentukan penyelesaiannya dari pertidaksamaan ini. Nah, di sini ada 3 pertidaksamaan ya. Namanya pertidaksamaan itu ya pasti tandanya itu ya kalau nggak kurang lebih atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau persamaan ya udah sama dengan doang gitu kan kalau persamaannya. Nah, kita mulai dari yang A dulu. Nah, bagaimana caranya kita menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak ini? Nah, kan ini ada mutlaknya ya. Nah, kalau di Zoom sudah Ibu jelaskan. Nah, mungkin ini Ibu review lagi. Jadi kalau misalnya ada suatu fungsi kita mutlakkan, ini kan sebuah fungsi ya. X min 2 ini adalah sebuah fungsi linier satu variabel. Nah, terus dia dimutlakin. Terus dia lebih dari sama dengan 3. 3 ini adalah sebuah bilangan atau bisa kita sebut sebagai konstanta. Jadi kalau ada sebuah fungsi, lalu kalian mutlakkan kalau dia lebih besar dari suatu bilangan atau konstanta ya. Nah, ini cara menyelesaikannya, fx-nya itu akan lebih dari sama dengan A atau fx-nya itu akan kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti ini kan bentuknya seperti ini, berarti bisa kita selesaikan seperti ini ya, dengan definisinya yang ada gitu kan. Berarti kalau mutlak X min 2 lebih besar sama dengan 3, saat kita mau mencari penyelesaiannya berapa, kan berarti kalau kita mau mencari penyelesaian kita mau tahu X berapa saja sih yang memenuhi sehingga pertidaksamaan ini tuh terpenuhi gitu. Nah, berarti kita ikutin saja fx-nya kan X min 2, berarti ini sama dengan, berarti ini penyelesaiannya adalah X min 2 ya, lebih dari sama dengan 3 ya, karena kan bilangannya adalah 3 ya kan, A-nya atau A-nya sama dengan 3, itu cuma simbol sih sebenarnya. Nah, atau gitu kan, atau X min 2 nya kurang dari, sama dengan min 3. Ini nggak perlu pakai dalam kurung juga nggak apa-apa sih, nggak usah lah ya. Jadi kita langsung aja, X min 2 nya akan lebih dari sama dengan 3 atau X min 2 nya itu akan kurang dari sama dengan min 3 ya. Kita mengikuti definisinya ada. Nah, dari sini kita mau nyari X kan, berarti kan min 2 nya harus pindah nih ke sisi kanannya kan, karena kita mau nyari X nya berapa nih. Nah, berarti X nya itu akan lebih dari, kalau min 2 nya pindah jadi penjumlahan ya, pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan, berarti X nya akan lebih dari sama dengan 5. Berarti X lebih dari sama dengan 5 itu akan memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, kita dapat nih penyelesaian yang pertama, atau di sini ada atau juga ya. Ada kata-kata atau, berarti selain ini ada juga atau X-nya itu kurang dari, nah ini sama ya, kita pindahkan juga karena kita mau mencari X-nya itu ya kan, himpunan penyelesaiannya berarti kan kita mencari si X-nya ya kan, atau mencari variabelnya, penyelesaian dari variabelnya, sehingga variabelnya dalam X. Nah, berarti di sini sama ya kan, jadi penjumlahan, berarti X-nya itu akan kurang dari sama dengan min 1, min 3 kan. Berarti penyelesaian untuk yang bagian A yaitu, ini dia, X yang terpenuhi itu adalah ketika X-nya lebih besar sama dengan 5 ya, atau X-nya kurang dari sama dengan min 1. Oke, nah itu untuk yang bagian A. Oke guys, sekarang kita masuk yang untuk menyelesaikan yang bagian B-nya ya. Nah, ini bedanya dia yang ini kurang dari ini. Kalau tadi kan dia lebih dari. Nah, kalau kurang dari penyelesaiannya seperti ini, dan dia ini masih kurang darinya dari sebuah bilangan ya. Jadi kalau ada sebuah fungsi mutlak gitu, dia kurang dari sebuah konstanta ya, ini masih konstanta ya, atau bilangan. Nah, kalau dia tandanya kurang, berarti nanti penyelesaiannya gini aja, fx-nya itu Nah, fx-nya itu akan ada di antara. Nah, ini kan kurang dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan.
apa. Akan ada di antara A dan min A. Nah gitu ya. Kalau misalnya di sininya fx-nya kurang doang Bu dari A, gimana, nggak apa-apa. Ya berarti nanti di sini nggak usah pakai sama dengan. Gitu ya. Tetap seperti ini konsepnya. Berarti nilai fx-nya itu ada di antara A dan min A. Cuman bedanya kan kalau ini ada sama dengannya, kalau ini nggak ada gitu ya. Cuma sama-sama masih dalam konsep yang kurang dari. Berarti yang ini sama ya, ini sebuah fungsinya kurang dari sebuah bilangan kan, fungsinya adalah 4x tambah 9 ya. Nah berarti 4x tambah 9, 4x tambah 9 itu akan ada di antara, gitu kan, ini kan bacanya akan ada di antara ya, 5 dan min 5. Nah dan ini ada kurang dari sama dengan, berarti ada ininya ya. Oke. Nah berarti kita mau nyari x-nya doang kan, sedangkan ini kan masih dalam kesatuan 4x 9. Nah bagaimanakah caranya? Berarti kan kita ingin menghilangkan yang 9, bukan menghilangkan, gimana ya? Ya maksudnya kita ingin biar nanti coba nih yang 9-nya gimana nih biar tidak ada di ruas ini. Berarti kan ruas ini kita kurangin sama 9, karena kan di sini jatuhnya atau 9-nya dipindahin ke sini dan dipindahin ke sini gitu. Atau mungkin lebih gampangnya ini kan biar 0, berarti 9 kurang 9. Nah ini kalau dikurang 9, ini juga harus dikurang 9, ini juga harus dikurang 9. Kenapa biar 0? Biar nanti sisanya tinggal 4x kan. Nah nanti dari situ biar gimana caranya biar tinggal x doang gitu. Atau gini aja lah, 9-nya kita pindahin ke sini, kita pindahin ke sini, berarti kan jadi dikurang ya, kan plus penjumlahan jadi dikurang ya kan, pindah ruas, berarti ini juga harus. Nah gitu ya, jangan ini doang yang kalian kurang 9, ini juga harus dikurang 9. Berarti ini jadinya minus 4 ya kan, ini jadinya, ini habis sama dengan, sorry. Nah ini jadinya minus 14, bener gak? Minus 13 ya, sorry. Nah ini minus 9 tuh agak 4, minus 14 gitu ya. Oke, nah dari sini, nah berarti ini kan kayak perkalian 4 dikali x, nah biar sisanya x doang, berarti kan nanti ini dibagi 4 ya, atau 4-nya dipindahin lagi kayak tadi. Berarti x-nya kalau 4-nya dipindahkan berarti kan jadi pembagian, karena perkalian pindah ruas jadi pembagian gitu ya. Nah ini jadi dibagi, berarti setiap ini dibagi 4, ini juga harus dibagi 4. Berarti x-nya ada di antara min 1, min 4 bagi 4 kan min 1. Nah ada di antara min 1 sama apa nih? Ini min 14/4 sebenarnya nggak bisa dibagi ya, kalau dibagi jadi apa, desimal. Nah ini mungkin disederhanakan bisa min 7/2 ya, dibagi 2 dibagi 2, 14 bagi 2 7, 4 bagi 2 2. Oh berarti x-nya ada di antara min 7/2 dan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini. Jadi x yang memenuhi pertidasaman ini adalah ini. Jadi min 7/2. Jadi x-nya itu ada di antara min 7/2 dan min 1, atau seperti ini ditulis ya. Jadi selain ini tidak akan terpenuhi pertidasaman ini karena penyelesaiannya adalah ini. Oke. Nah, langsung saja mungkin kita yang ke bagian C-nya. Nah, ini ke bagian C sama kayak ini nih. Nah, tadi gimana tuh yang bagian A ya? Ini bagian C 4x min 3 lebih dari 5. Berarti kan ini fungsinya kan? Fungsinya 4x min 3. Nah, dia lebih dari suatu bilangan. Berarti kan tadi penyelesaiannya kalau dia lebih dari ya, walaupun di sini ada sama dengannya nggak masalah. Berarti ini 4x min 3 itu akan lebih dari 5, gitu kan? Akan lebih dari 5 atau, nah di sini deh, 4x min 3 akan kurang dari min 5, gitu kan? Jadi cuman bedanya nggak ada sama dengannya aja, nggak masalah ya. Oke, berarti kita selesaikan yang ini dulu. Coba kalau saat 4x min 3 lebih dari 5, gitu kan? Karena A-nya kan di sini 5 ya. Bilangannya 5 fungsinya. Oke, kayak tadi deh, berarti min 3-nya harus dipindahin. Berarti 5 tambah 3, oh berarti 4x lebih dari 8, ya kan? Pindah ruas jadi penjumlahan ya. Oh berarti ini x-nya berapa? Ini kan perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, berarti x-nya lebih dari 2. Oke, atau kan ada kata-kata atau. Nah, ini juga dicari nih. Yang ini gimana nih? Nah, sama ya, min 3-nya dipindahin dulu, berarti min 5 tambah 3 gitu kan,
jadi penjumlahan. Nah ini jadinya min 2 ya, minus 5 tambah 3 ya, banyakkan utangnya daripada uangnya gitu lah, jadi masih ada sisanya utangnya 2. Berarti nah kita mau nyari X nya saja, berarti jadi pembagian nih, berarti min 2 bagi 4 ya kan, 4 nya pindah jadi pembagian. Ini bisa disederhanakan ya, jadi pecahannya min setengah. Oh berarti, nah ini atau berarti penyelesaian untuk yang C yaitu X-nya lebih dari 2 atau X-nya kurang dari sama dengan min setengah. Jadi selain X ini nggak akan terpenuhi karena penyelesaiannya adalah ini. Ini yang untuk bagian C. Seperti itu ya. Jadi kalau bentuknya begini, penyelesaiannya kita bisa menggunakan definisi yang ada. Oke, ini baru yang contoh sederhananya. Ntar ada contoh lainnya. Nah, selanjutnya ada contoh soal berikutnya nih. Nah, ini agak beda ya. Kalau tadi kan dia kalau ada mutlak fungsi kurang dari suatu bilangan atau mutlak fungsi lebih dari suatu bilangan, ada penyelesaiannya ya dengan menggunakan definisi yang ada. Ini juga sih sebenarnya nanti kita bisa juga menggunakan definisi, cuma mungkin ini beda kasus. Nah karena masalahnya ini kayak ini masih dalam fungsi mutlak ya, fungsinya 4x min 6, cuma masalahnya ini dia kurang darinya fungsi lagi gitu, bukan sebuah konstanta ya, ini kan sebuah fungsi 3x plus 4 ya. Nah bagaimanakah cara menyelesaikan ini? Ini ada dua cara, bisa dengan menggunakan definisi, bisa juga dengan cara menguadratkan kedua ruas. Nah mungkin ibu akan menjelaskan yang definisi dulu. Nah kalau definisi nanti mungkin akan ada bagian-bagiannya, karena kan nanti di sini, nah yang ininya nanti kita pecah, karena kan kalau dalam definisi nilai mutlak itu ya, ini mungkin ibu ingatkan kembali, mutlak X itu bisa bernilai bisa bernilai X nah ketika X-nya lebih dari 0. Mungkin masih ada yang masih ingat nih pembahasan kita di minggu lalu. Atau dia bisa bernilai min X ketika X-nya kurang, gitu kan. Nah berarti yang ini kasusnya bisa seperti ini, bisa terbagi dua gitu kan. Oke, kita bagi dua dulu yang ini ya sebelum kita menyelesaikannya. Oke, kita menggunakan definisi ya. Cara yang pertama kita gunakan definisi untuk menentukan penyelesaiannya kan. Oke, berarti ini mutlak 4x min 6. Nah, bisa dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan bernilai misalnya bernilai 4x min 6 doang gitu kan. Nah, ketika apa? Ketika 4x min 6-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kan berarti 4x-nya lebih dari sama dengan 6. Ya, maksudnya ibu pengen tahu x-nya itu berapa sih kalau misalnya dia hasilnya 4x min 6 gitu. Berarti kan ini min 6-nya ibu pindahin jadi 6 ya, positif. Nah berarti x-nya itu lebih dari 6/4. 6/4 itu adalah 3/2. Oke? Ya udah nggak apa-apa di sini aja. Nah 6/4 itu 3/2 kan, bisa disederhanakan ya, dibagi 2 aja, ini bagi 2, ini bagi 2, 3/2. Nah bisa bernilai min, nah gitu kan, ikutin aja nih definisinya kan gitu ya, definisi nilai mutlak ya. Berarti dia bisa bernilai min 4x min 6, ini dalam kurung ya, karena kan satu kesatuan. Kalau 4x min 6 nya itu kurang gitu kan, kurang dari 0 gitu. Nah berarti di sini berarti 4x min 6 nya, oh berarti dari sini kayak tadi ya mirip, oh berarti 4x nya itu kurang dari 6 gitu kan, sama kayak tadi 6 nya dipindahin ya, pengurangan jadi penjumlahan atau jadi positif, dia dipindahkan kan jadi 0 tambah 6 ya 6. Nah berarti x nya kurang dari 6/4 gitu kan, pindah ruas kan, 4 nya jadi pembagian ya, kan perkalian. Nah berarti ada dua kemungkinan ya, saat kita menyelesaikan ini nanti kita bagi kayak dua interval gitu untuk menyelesaikan ini. Berarti yang pertama kita misalnya yang kasus kalau, nah berarti misalnya nih kita tulis di sini deh, kasus kalau misalnya x-nya lebih dari sama dengan 3/2. Berarti kan si mutlak 4x min 6-nya itu sama dengan ini kan, nih itu ya guys. Oke, karena dari sini kan kelihatan. Oke, soal ibu ambil kasus yang ini dulu. Nah berarti bentuk ini, karena kita ambil yang interval saat x lebih dari sama dengan 3/2,
yang mutlak ini kan ini ya nilainya. Oh berarti ini bisa kita tulis begini, 4x min 6 akan kurang dari 3x plus 4. Nggak apa-apa kan? Karena kan ini sama dengan ini untuk kasusnya yang ini, gitu ya. Nah kita mau nyari x, ya udah. Sesama x ibu pindahkan ke sini, yang sama-sama bilangan ibu pindahkan ke sini gitu ya. Karena kita mau nyari x ya kan. Oke, berarti 3-nya pindah jadi dikurang gitu kan. Nah yang ininya yang 6, jadi kayak tukeran 3x nya ke sini, min 6-nya ke sini. Nah ini berarti 4 tambah 6 ya, ini kan pengurangan kan, pindah jadi positif. Nah ini kan penjumlahan pindah jadi negatif gitu. Nah 4x kurang 3x sama aja 4 kurang 3, 1 ya. Berarti kalau 1 ya udah x aja, kan x itu sama aja 1x, 1 kali x, yaitu x. Kurang dari 10. Oh berarti ini. Oke, pada saat ini, pada saat di interval ini, x-nya itu kurang dari 10. Oke. Nah sekarang yang berarti nih kalau misalnya kita mau buat intervalnya ya, ini gini aja deh. Atau nanti di akhir juga nggak apa-apa sih. Nah sekarang kita buat yang per kasus aja deh. Nah per kasus yang keduanya, kalau misalnya sekarang saatnya x-nya itu kurang dari 3/2 kan, kita baru menyelesaikannya saat ini. Nah kalau misalnya intervalnya x kurang dari 3/2, berarti kan mutlak 4x min 6 ini akan menjadi min, gitu kan. Ya guys, berarti yang ini bisa ibu ganti jadi, oh berarti bisa sama aja min 4x min 6 gitu kan, akan kurang dari 3x plus 4. Nah ini minusnya dikalikan ke dalam, nah jadi plus 6 ya, min dikali 4x min 4x, min ketemu min jadi plus, ya kan, plus 6 kurang dari 3x plus 4. Nah ini sama kayak tadi, 3-nya dikesiniin, 6-nya dikesiniin, jadi min 4x min 3x. Nah kurang dari 4 dikurang 6. Nah ini min 4 dikurang 3 sama aja gitu, min 7x. Kurang dari, nah ini min 2. Nah ini kan biasanya kalian harus kali min dulu sebenarnya gitu ya, dikalikan min jadinya ntar 7x. Nah gitu ya, kurang dari 2. Kalau dikali min ini tandanya jadi berubah, sorry. Oke, jadi lebih dari 2 gitu ya. Oke, nah berarti di sini x-nya adalah lebih dari 2/7 itu ya guys. Jadi ini ibu kali min aja dulu biar hasilnya nanti di sininya nggak negatif gitu. Kalau dikali min tanda berubah, ingat ya, kalau suatu pertidaksamaan kalau kalian kali min tandanya berubah, yang tadinya kurang jadi lebih. Berarti kalau kita mau nyari x-nya saja, 7-nya pindah jadi dibagi. Nah berarti ada berapa nih? Yang pertama ini kan, ini hasilnya ini, terus yang ini hasilnya ini. Nah ini kita gabungkan dari dua interval ini. Oke, sekarang kita bikin garis bilangan deh ya, penggabungannya ya, dari 1 dan 2. Oke, coba yang paling kecil itu adalah 2/7 ya, paling ya, berarti 2/7 di sini lah. Dan tandanya kan kurang dari ya, kalau kurang dari nggak ada sama dengannya berarti bolong gitu, nggak full. Nanti kalau misalnya dia ada sama dengannya kan full ya gitu ya. Kalau ini kita bolongin aja, berarti kan titiknya soalnya nggak termasuk dalam penyelesaiannya gitu. Oke, berarti 2/7 dulu, lalu disusul 3/2 gitu kan. Nah baru 10 ya. Ya kan ini kan sama-sama 3/2, cuman beda itunya aja, apa namanya, beda penyelesaiannya gitu. Nah berarti dari sini, nah yang pertama x-nya kan lebih dari, nah ke sini ya, lebih dari itu, lebih dari sama dengan 3/2. Nah yang ini x-nya kurang dari, nah kurang dari gitu kan, jadi kan kesana kurang dari 10 kan. Nah yang ini kurang dari 3/2, berarti ke sini. Oke, nah tapi ini x-nya lebih dari, nah gitu kan. Nah berarti yang paling banyak arsiran di sini ya, tuh ini paling banyak arsiran ya guys, tuh. Ini mah enggak kan, ini arsirannya cuma dari yang ini doang, ini juga. Nah yang paling banyak kena arsiran di sini ya, berarti penyelesaiannya x-nya itu ada di antara 10 dan 2/7 gitu. Jadi setelah kalian buat per interval nih ya kan, karena di sini ada syaratnya ya, kalau biar mutlak yang kalian hilangkan. Nah setelah itu baru dapet nih kan x-nya, nanti kalian buat suatu garis bilangan, kalian gabungkan, cari yang paling banyak kena daerah arsir.
ya kan? Ini kan yang paling banyak nih. Soalnya dia dapat dari sini, dapat dari sini, dapat dari sini juga, dapat dari sini, dia dapat semua tuh. Jadi ini yang paling banyak kena hasil. Berarti X-nya ada di antara 10 dan 2/7. Oh, berarti penyelesaiannya adalah ini. Ya, jadi penyelesaian dari ini adalah ini. Oke, caranya seperti itu. Ya, ini kalau menggunakan definisi. Oke, sekarang kita pakai cara yang kedua ya. Tadi kan pakai dengan menggunakan definisi ya. Sebenarnya ini kalau dibuat kurang dari sama dengan 0 juga nggak apa-apa sih. Mungkin kalau yang di PowerPoint ibu pakainya yang kurang dari sama dengan 0 ya. Cuman nggak apa-apa, sama saja nanti seperti itu ya. Nah, jadi di sini berarti kita yang mau menggunakan cara yang menguadratkan kedua ruas, ya kan? Kayak cara kedua. Nah, menguadratkan kedua ruas. Apakah hasilnya akan sama ketika kita menggunakan definisi? Tadi kan hasilnya itu X-nya ada di antara 2/7 dan 10 ini ya. Nah, coba nih, hasilnya sama kan? Namanya menguadratkan, coba ini ibu tulis lagi. Ini 4X min 6 ya, mutlak kurang dari 3X plus 4. Nah, menguadratkan berarti dua-duanya ibu kuadratkan. Oke, coba ya, perhatikan. Nah, kita tahu sifat mutlak kalau kalian kuadratkan itu mutlaknya hilang, jadi tinggal X kuadrat gitu. Nggak usah dalam kurung lah, ini ya. Nah, gitu. Ini sifat ya, sifat dari mutlak ya. Berarti ini juga bisa gitu. Oh, berarti ini mutlak kalau ibu kuadratkan jadinya segini, 4X min 6 kuadrat. 4X min 6 kuadrat. Nah, ini akan kurang dari 3X plus 4 di kuadrat juga sama. Nah, dari sini sebenarnya bisa nih kalau kalian mau buka kurung dikuadratin gitu bisa. Ini juga cuma kayak agak panjang kalau kayak gitu ya. Kalau ibu ada cara lebih simpel ya. Jadi ini ibu pindahin dulu nih yang ini, biar nanti jadi kurang dari sama dengan 0. Nah, masalah kan? Ini ibu pindahin si siapa? Si ini, jadi kan ini plus ya, pindah jadi min. Berarti ini jadi 3X plus 4 kuadrat ya, min kan, dikurang ini. Nah, ini baru berarti kan kalau ibu pindahin ke sini sisanya ya tinggal 0 kan, berarti kurang dari 0. Nah, kalian lihat ini sama-sama kuadrat ya, dan dia di sini dikurang. Jadi kalau ada apa ya, rumus misalnya kalau A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kalian tinggal gini aja, A min B, A plus B. Nah, lihat polanya, berarti ini yang jadi A, nah ini yang jadi B, bener gak? Ini kan mirip kan, sama-sama dikuadratin, berarti ini bisa kita bentuk jadi begini nih. Jadi kita bentuk bagaimana, berarti ini kan A nya, ini B nya, berarti kita langsung aja masukin, oh A nya 4X min 6, nah dikurang, nah ini dalam kurung aja ya, soalnya kan ini satu kesatuan B nya, dikurang B nya adalah 3X plus 4. Nah, lalu dikali, nah yang sekarang yang A tambah B nya, nah A nya ini kan 4X min 6 kan, ditambah, nah kalau ditambah nggak usah dalam kurung lagi, nggak apa-apa sih, hasilnya akan positif juga ya. Oke, ini kenapa ibu kurung, karena nanti kan jadinya min 3X ini jadi min 4 gitu kan. Kalau kalian nggak kasih kurung, takutnya ntar si 4 nya nggak kalian kaliin gitu, jadi fatal nanti ya. Nah, ini akan kurang dari 0, jadi bentuk ini bisa ibu ubah menjadi seperti ini. Oke guys, menurut rumus ini. Nah, dari sini udah nih, langsung ini kan 4X min 6. Oke, ini ibu masukkan dulu deh minusnya ke dalam ya, jadi min 3X min 4 ya, minnya dikaliin ke dalam tuh. Nah ini bisa langsung ibu tambahin aja nih. Ini ditambah ini kan, ini kan sama-sama X, sama-sama variabel X, berarti bisa dijumlah ya kan. Berarti 4 tambah 3, 7X. Nah, min 6 tambah 4, berarti min 2 ya guys, bisa kan ya. Nah, ini kurang dari 0. Nah, ini juga nih, kita jumlahin dia langsung, 4X sama X juga bisa kan, 4X sama min 3X, jadi 4 dikurang 3, X aja ya, kan 1X ya, atau X. Nah, ini min 6, min 4, nah min 10 kan. Nah, ini 7X min 2, nah udah dapet nih. Nah, ini kan bentuknya udah suatu pemfaktoran nih. Nah, udah kita buat sama dengan 0 dulu ya, sama dengan 0 dulu, biar nanti kita tahu garis di belakangnya. Berarti X min 10 sama dengan 0, oh berarti X nya 10 ya guys, kan 10 nya pindah. Atau, kalau kayak gini,
tahu jadinya 7x min 2 sama dengan 0. Jadi dibuat sama dengan 0. Setelah udah dapet pemfaktoran, kalian buatin sama dengan 0 dulu. Nah dari sini dapatnya 7x nya. Nah 2 nya kan pindah ya, jadi positif ya, kayak gitu. Jadi x nya 2/7 ya guys. Ini kan kalian pindah jadi pembagian. Oke, oh berarti x-nya sama dengan 10 atau x-nya sama dengan 2/7. Maka ini ada syarat dia kurang dari 0. Oke, berarti kita buat garis bilangannya. Kalau pertidaksamaan kita buat garis bilangannya. Oke, yang paling kecil berarti kan 2/7 ya. Dan ini kan kurang dari ya. Berarti kan 2/7-nya nggak masuk dalam penyelesaiannya gitu. Oke, kenapa bolong gitu titiknya? Nah, berarti di sini 2/7. Oke. Nah, berarti di sini kan 2/7, terus ada 10 ya. Nah, 10-nya juga sama, ini bolong ya titiknya. Oke, karena kurang darinya nggak ada sama dengannya. Nah, berarti dari sini, nah kalau kalian mau menentukan mana nih, kan kita mau cari yang kurang dari, berarti kan sama aja yang daerah negatif gitu. Kalau udah kita buat garis bilangannya, yang daerah negatif. Nah, tapi tahu dari mana? Apakah di sini, atau di sini? Nah, caranya gini nih. Atau kalian mau pakai cara coba-coba boleh. Ini misalnya kan kalau setelah 10 ada 11 nih. Kalian masukkan angka 11 di sini. Apakah hasilnya lebih dari? Kalau lebih dari berarti hasilnya positif. Itu cara coba-coba ya. Kalau ibu enggak sih, lebih enaknya gini. Kalau ibu caranya gini nggak usah pakai cara coba-coba. Ini kan depan x-nya positif. Ini depan x-nya positif ya. Ini kan depan x-nya 7. 7 itu positif. Ini depan x-nya 1. 1 itu kan positif ya. Oke, sama-sama bilangan positif maksudnya. Positif kali positif. Nah, dimulai dari yang kanan ya. Positif kali positif ya positif. Nah, selanjutnya dia akan selang-seling. Nah, gitu. Oke, jadi setelah plus min plus. Nah, kita mau cari yang daerah negatif. Nah, ini dia. Ya kan? Kita mau nyarinya yang negatif. Karena kurang dari. Kalau lebih dari berarti kita carinya yang area positif. Oh, berarti ini penyelesaiannya. Oh, berarti x-nya ada di antara 10 dan 2/7. Nah, sama kan guys? Hasilnya. Nah, ini kalau dengan menguadratkan kedua ruas, hasilnya akan sama saja. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke contoh terakhir. Nah, ini beda lagi contohnya. Kalau tadi mungkin fungsi mutlak kurang dari suatu fungsi biasa gitu, nggak ada mutlaknya. Nah, sekarang misalnya sama-sama fungsi nih, tapi yang dua-duanya ada fungsi kanan kirinya. Maksudnya kanan kirinya ada mutlaknya gitu fungsinya. Nah, ini gimana? Sama sih kayak tadi, kita bisa dua cara ya, dengan menggunakan definisi atau dengan cara menguadratkan kedua ruas. Oke, yang pertama kita akan menggunakan definisi dulu nih. Coba, berarti gunakan yang kayak gini. Nah, berarti kalau tadi kan memang kasusnya cuma yang sebelah sini aja ada mutlaknya ya, makanya intervalnya cuma yang tadi, kemungkinannya intervalnya ada 2 itu. Nah, ini dua-duanya mutlak, berarti dua-duanya harus dibuat seperti ini nantinya. Nah, kita buat yang ini dulu. Mutlak x plus 3 itu bisa bernilai x plus 3 gitu kan, bisa bernilai min x plus 3 gitu ya, menurut definisi. Kalau x-nya ini, kalau di sininya x plus 3-nya lebih dari sama dengan 0 atau x-nya lebih dari sama dengan 3. Oke? Nah, kalau yang ini sini kurang dari sama dengan aja. Biar sama kayak di PowerPoint nih, Bapak ya. Nah, kalau yang ini di sini kalau dia bernilai min x plus 3 kalau x plus 3-nya kurang gitu kan. Nah, kurang dari sama dengan 0 atau x-nya itu kurang dari sama dengan min 3. Tahu ya? Ini 3-nya dipindahin gitu biar dapat x-nya berapa gitu ya, jadi min kan. Oke, ini untuk kasus yang ini. Nah, bagaimana dengan yang ini? Berarti ini juga sama, kalian buat itu x min 4 mutlak ya kan, bisa bernilai x min 4, bisa bernilai min gitu kan. Oke, menurut definisi ya. Nah, ini dia bernilai x min 4 ketika x min 4-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti atau x-nya lebih dari 4 ya kan, min 4-nya pindah. Kalau yang ini x min 4-nya kurang dari tuh. Berarti x-nya itu adalah kurang dari sama dengan 4 gitu kan, min 4-nya pindah ruasnya. Nah, dari sini oke. Berarti dia ini yang paling kecilnya nih ya. Tapi ntar nanti ada yang ketemu nih. Nah, ini yang paling besarnya lah, gitu kan.
Kalau kalian mau buat gini nih, misalnya nih, ini kan min 3. Oke, lalu ada 4 ya. Nah, nih. Kan lebih besar ya. Berarti kan ada apa? Titiknya penuh, berarti 4 sama 3-nya termasuk dalam penyelesaiannya. Nah, berarti dari sini kan x min 3, x kurang dari min 3. Nah, berarti ini kemungkinan yang pertama, interval yang pertama saat dia x kurang dari min 3. Nah, ini x lebih dari 4. Nah, ini kan, nah yang ini sama ini ntar dia ketemu nih, ada di antara, bener nggak? Ini kan yang satu lebih dari, ini lebih dari min 3. Nah, yang ini yang kurang dari 4. Nah, berarti kan di sini penyelesaiannya ya. Berarti ada 3 interval gitu yang akan terbentuk nanti untuk mencari penyelesaiannya. Kalau tadi kan dia cuman kemungkinannya kalau x lebih dari, yang contoh sebelumnya, x lebih dari sama dengan 3/2, dapat x-nya kurang dari 10. Terus ada yang saat intervalnya x-nya kurang dari 3/2, penyelesaiannya x lebih dari 2/7 gitu kan ya. Kalau ini enggak, jadi ada 3 ntar. Saat x-nya kurang dari min 3. Nah, ntar bagaimana dapat nilai penyelesaiannya? Terus pada saat x-nya ada di antara gitu. Sama yang terakhir saat x lebih dari 4 gitu ya. Oke. Nah, oke. Setelah udah, berarti kayak tadi, dibuat kayak tadi. Ini buat hapus saja. Oke, untuk interval yang pertama kita dari yang terkecil aja deh. X-nya kurang dari min 3. Oke. Nah, saat x kurang dari min 3, nilai dari x plus 3 adalah ini. Ya. Oke, setuju ya? Ini. Lalu bagaimana dengan nilai yang ini? X min 3 itu, nah tapi kan kalau yang ini kan di ini dan ini nggak apa-apa, X min 3, X min, kalau X kurang dari 4 kan min 3 termasuk ya, sama aja kan, X kurang dari 4 berarti kan min 3 kesana lagi juga gitu. Berarti ini, oh berarti pada saat X kurang dari min 3, yang mutlak ini adalah ini, yang mutlak ini adalah yang ini. Karena kan yang ini dia saat X lebih dari 4, nah nggak bisa ke interval ini kan, karena kan ini lebih dari 4, 4, 5, 6, 7. Kalau kurang dari 4 masih bisa kan, min 3 ke sana termasuk dalam ini intervalnya. Berarti ini juga min. Berarti ini jawabannya, berarti mutlak x min 4 juga min dari x min 4. Gitu ya. Nah, berarti untuk yang interval di sini nih, bentuk ini bisa kita ganti jadi begini. Jadinya, oh berarti ini jadinya min x plus 3 kurang dari 2, nah min gitu kan, 2 dikali min x min 4. Ini dikali ya, bukan dikurang ya guys, takutnya nanti disangkanya dikurang. Nah dari sini oke, dikalikan aja ke dalam min x, ini juga min 3 gitu kan. Nah ini yaudah, ini kan sama aja min 2 ya, 2 dikali min 1 min 2, yaudah nggak apa-apa, min 2x gitu kan. Nah terus, nah min ketemu min jadi plus 8. Oke, gitu ya. Ini jangan sampai salah kalian, ini kan dikali. Jadi langsung aja, oh ini min 2x, nah ini min ketemu min plus, berarti 2 kali 4, 8 kan. Nah, kita mau nyari x, sama-sama x ya digabungkan, berarti min x tambah 2x. Gitu kan guys. Nah, yang min 3-nya yang ibu pindahin sekarang. Jadi yang min 2-nya ke sini, yang min 3-nya ke sini. Jadi 8 tambah, ya kan? Jadi positif ya. Nah ini min x tambah 2x sama aja 2 dikurang 1, 2 kurang 1 x kan, maksudnya 2 kurang 1 kan 1, jadi 1x atau x aja gitu, kurang dari 11. Oh berarti pada saat interval ini x nya penyelesaiannya kurang dari 11. Oke, kalau kalian mau langsung buat garis bilangan untuk yang ini nggak apa-apa sih, atau nanti kayak tadi ibu yang contoh sebelumnya ibu gabungkan pas di akhir juga nggak masalah. Cuma kalau di PowerPoint ibu per interval ibu kasih garis bilangan sih ya. Coba deh, udah nih kita buat garis bilangan. Ini berarti kan min 3 dulu ya, min 3 dulu. Nah berarti di sini min 3 gitu kan, min 3 nya masuk ya. Nah kalau ini kan enggak sebenarnya, udah bolong gitu titiknya ya. Nah di sini dibilang x-nya kurang dari min 3 gitu kan. Sini kan, ini kan daerah kurang kan. Nah yang ininya juga x-nya kurang dari 11. Berarti arsirannya penuhnya di sini ya. Oke, berarti untuk yang interval ini penyelesaiannya ada di sini. Karena paling banyak kena arsirannya di sini. Ini kan enggak nih, ya, penuh di sini full. Oke, ini buat yang saat intervalnya x yang kurang dari min 3. Nah, sekarang coba muat nggak ya?
udah ntar mungkin ada yang dihapus. Nah sekarang kalau yang intervalnya di antara tadi ya, ini kan jadi di antara nih. Jadi X-nya itu di antara min 3. Nah ya, min 3 dan 4 ya. Nah bagaimana kalau yang di antara gini? Berarti kan berarti untuk mutlak yang X plus 3 nya ini, nah berarti kan saat X-nya ini kan sama aja X lebih dari min 3. X lebih dari min 3 berarti ini. Nah ini nilainya jadi X plus 3 aja. Nah bagaimana dengan mutlak yang ini? Nah mutlak yang ini kan berarti X kurang dari 4. Nah X kurang dari 4 ini ya, ini yang ini maksudnya, sorry min berarti kan. Nah, jadi kalau di antara min 3 dan 4 yang X plus 3 mutlaknya itu positif nih, yang kita ambil yang ini kan, karena kan lebih dari ini kan sama aja lebih dari min 3. Nah ini kan kurang dari 4 dan kurang dari 4 kan kita ambilnya yang ini nilainya ya, jadi min. Nah selanjutnya kayak tadi lagi, kayak tadi berarti bentuk ini kita ganti jadi X plus 3 gitu kan, kurang dari 2, nah dikali, nah ini ada min X min 4. Nah mirip kayak tadi lagi, nah ini X plus 3 aja kita tulis lagi. Nah ini kan jadi kayak tadi ya, ini kan ada minnya, berarti ini min 2X kayak tadi ya, mirip ya, min kan 2 kali min 1, min 2X. Nah ini jadi plus 8 juga sama. Nah dari sini min 2X pindah ya kan, jadi positif, ini pindah jadi negatif, soalnya ini positif ya. Berarti ini 3X kan X tambah 2X sama 1 tambah 2, 3 kan, 3X kurang dari 5. Jawaban kurang 3, 5. Oh berarti X nya kurang dari 5/3. Oh berarti pada saat di interval ini dia penyelesaiannya X nya kurang dari 5/3. Oke, kita buat garis bilangannya dulu. Nah min 3 kan paling kecil ya. Nah di sini 5/3, di sini lah ya kan, lebih besaran lagi. Nah 4 kan paling besar. Nah ini kan kurang dari ya, jadi bolong ya, jadi kan. Nah berarti, nah yang ini kan berarti di antara gini nih, gini kan, jadi sini sampai sini. Nah ini dia mintanya kurang dari, berarti ke sini dong kurang dari. Nah yang paling banyak kena arsir ini kan di daerah sini tadi, nah di daerah sini. Iya guys, berarti paling banyak kena arsirannya di sini, di antara min 3 dan 2/3. Oke, ini kalau penyelesaiannya untuk saat yang intervalnya ini, gitu ya. Nah ini yang interval ini. Nah selanjutnya, bagaimana ibu menghapusnya? Oke, mungkin ini aja deh, enggak aja, ini aja deh dihapus ya. Pokoknya yang saat yang ini kan ya guys penyelesaiannya ya. Ini gua hapus dulu. Nah soalnya masih ada yang kemungkinan ketiganya itu kan, yang kalau X-nya lebih dari 4. Nah kalau X lebih dari 4, X plus 3 nya jadi apa? Nah X lebih dari 4 berarti kan masuk ke sini ya, X lebih dari min 3 sama aja kan, X lebih dari min 3 berarti kan 4 kesana juga termasuk dalam penyelesaian ini juga. Berarti ini hasilnya ini X plus 3. Bagaimana dengan yang X min 4? Ya sama, ini juga kan lebih dari 4 awal, berarti X min 4 aja. Berarti bentuk ini bisa kita tulis menjadi X plus 3 kurang dari 2 X min 4, sama-sama positif ya, maksudnya nggak ada minusnya gitu. Nah berarti dari sini ini dikali ke dalam dulu 2-nya, kayak tadi 2X gitu ya. Nah ini min 8 ya, kan 2 kali min 4 ya. Nah ini juga kayak tadi lagi, berarti min 2X kan, 2X pindah jadi negatif, 3 nya pindah jadi negatif ya kan, min 8 dikurang X dikurang 2X min X ya. Nah ini min 11. Nah yang kita mau nyari X nya doang, kali min ya, biar nggak ada minusnya di depan X nya. Kalau kali min, ingat tandanya berubah. Oke, jadi lebih dari 11 ya, ingat ya, kalau suatu pertidaksamaan kalian kalikan min, tandanya berubah. Oke, berarti saat yang ini garis bilangannya gimana? 4 dulu kan. Nah ini 11 di sini ya. Nah ini kan lebih dari dia. Oke, lebih dari di sini, lebih dari juga yang 11, berarti yang ini kan. Nah setelah itu udah dapet nih dari masing-masing 3 interval tadi yang terbentuk, kita gabungkan ya guys. Nah berarti titiknya tadi apa aja sih? Min 3 kan ya.
min 3, lalu 5/3 dulu ya, lalu 4 ya kan, baru 11 gitu kan tadi. Nah yang pertama itu kan ini kan ya, yang tadi yang ke 1 ya, terus ini kan penyelesaiannya. Nah terus yang ini diantara kan, ya kan ya guys. Nah yang ini berarti ada 2 nih ya, ada 2 penyelesaiannya. Nah berarti kan kalau ini kan X-nya kurang dari min 3 nih ke situ. Nah ini kan dia di antara min 3 5/3, berarti kan penyelesaiannya ke sini lah. Berarti kan X-nya kurang dari 5/3 ya, masuk ya. Berarti penyelesaian segini atau ini, ya kan? Karena kan ini sama-sama kena arsiran, ini juga sama-sama kena arsiran, berarti ada 2 atau dibuat atau. Jadi penyelesaiannya itu, ini setelah saya biar muat. Jadi penyelesaian itu X-nya itu kurang dari 5/3, ya kan, kurang dari ya, karena kan ini bolong ya, jadi nggak ada sambungannya, atau nah X-nya lebih dari 11 guys, gitu ya. Ini kan penyelesaian di sini sama aja, X-nya kurang dari 5/3 kan karena sama terus kan, jadi penyelesaiannya segini gitu. Oh berarti penyelesaian dari ini lumayan panjang ya kalau menggunakan definisi, soalnya akan ada 3 kemungkinan, maksudnya 3 interval yang terbentuk nanti. Nah jadi penyelesaian ini adalah ini, jadi dia baru terselesaikan ketika X-nya itu kurang dari 5/3 atau X-nya lebih dari 11. Nah ini kalau dengan menggunakan definisi. Oke, sekarang kita masuk ke yang cara keduanya nih ya, dengan contoh yang sama kayak tadi. Dengan menggunakan definisi kita dapat penyelesaiannya apa tadi, X-nya kurang dari 5/3 gitu kan, atau X-nya lebih dari 11. Nah sekarang dengan menggunakan cara kedua, dengan menguadratkan kedua ruas, apakah hasilnya akan sama? Harusnya sih pasti sama sih ya. Nah ini kalian ntar bisa bandingin nih, mana yang lebih gampang caranya ya. Oke, ini ibu tulis lagi, jadi X plus 3 kurang dari 2X min 4 gitu kan, 2 kali mutlak gitu ya. Oke, kita kuadratkan ya, ini cara kedua ya, cara keduanya. Oke, nah tadi sifat mutlak kalau dia dikuadratkan, nah mutlaknya hilang gitu kan, jadi ini tadi dikuadrat. Nah ini juga jadi 2X min 4 kuadrat gitu ya guys. Oke, ya kan, ini kan satu kesatuan, nggak salah. Nah kalau kalian mau buka kurung, well nggak apa-apa sih, bisa aja, cuman panjang pasti deh kayaknya, dan akan lebih lebih ribet gitu kalau menurut ibu. Jadi kayak tadi aja, pakai konsep yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B A plus B. Ini ibu pindahin lagi. Nah ini kan positif juga, ya udah berarti positif pindahin jadi negatif ya. Jadi kan X plus 3 kuadrat dikurang, nah 2X min 4 kuadrat akan kurang dari 0 ya kan, karena ibu pindahin. Jadi tinggal 0 gitu. Berarti ini A-nya, ini B-nya ya. B-nya 2X min 4. Oke, berarti bentuk ini bisa kita tulis jadi gini kan, guys. Berarti ini akan sama aja X plus 3 dikurang, nah dalam kurung ya, 2X min 4 gitu ya. Kan A min B, A-nya kan X plus 3, B-nya ini. Lalu, nah ini kayak dalam kurung lagi. Tutup kurung lagi ya. Nah dikali A plus B, berarti X plus 3. Nah ini gak perlu kalian kurungin lagi, gak masalah ya, karena kan pasti hasilnya akan positif juga. Kalau ini kan hati-hati banget kita, soalnya disini jadi min, ini jadi plus tuh ya, jadi harus hati-hati kalau mengurangan tuh kalian kasih kurung. Nah ini kurang dari 0 ya kan. Nah ini kayak tadi, coba ini langsung aja lah, nggak apa-apa ya. Ini kan sebenarnya langsung, atau mau kalian kaliin dulu baru dikaliin ke min, nggak masalah sih. Tapi langsung aja, ini kan min 2 dikali X min 2X gitu ya. Nah ini kan min 2 dikali min 4 gitu kan, min 2 dikali min 4 berarti plus 8. Oke guys, tinggal dikaliin ke dalam ya. Ini juga ya kan, ini jadi X plus 3, nah ini 2 nya dikaliin ke dalam jadi plus 2X. Nah ini dikaliin ke dalam, 2 dikali min 4 minus ya, min 8 ya, 2 dikali min 4 min 8, atau nggak dikurang 8. Nah ini jadi kurang dari 0 ya kan.
Nah, terus di sini, nah ini X min 2X, bisa ya? Kalau sama variabelnya pasti bisa kan saling kurang. Kalau beda variabel ya nggak bisa, kayak apel tambah jeruk ya nggak bisa ditambah gitu, karena ini kan sama-sama X ya, berarti bisa. Berarti sama aja kayak 1 dikurang 2 itu kan min 1. Nah, min 1X ya sama aja min X. Nah, ini 8 tambah 3, 11 ya kan? Oke, jadi min X tambah 11. Nah, ini sama nih X tambah 2X, 3X ya kan? Nah, ini 3 dikurang 8, min 8 tambah 3 sama gitu, minus 5 ya. Oke, karena banyakkan hutangnya kan daripada ininya uangnya gitu lah, kurang dari 0. Oke, nah berarti kita kayak tadi kita buat sama dengan 0 dulu. Min X tambah 11 dibuat sama dengan 0 nih. Nah, min X berarti sama dengan min 11, berarti X nya 11 ya kan, kali min, atau X nya deh yang kalian pindahkan, masuk ketahuan sih X nya 11 atau enggak ini kalian pindahkan jadi min 11, cuma kan kita mau nyari X nya doang nih, berarti kali min. Nah, positif kan sama-sama kali min. Atau ini juga dibuat sama dengan 0. Nah, berarti 3X nya sama dengan 5 kan, 5 nya ibu pindahin jadi positif, jadi X nya sendiri. Nah, ini kan perkalian jadi pembagian ya, pindah ruas 3 nya. Oke, berarti X nya sama dengan 11 atau X nya sama dengan 5/3, tapi dia minta yang daerahnya kurang dari. Kita buat garis bilangannya. Yang paling kecil itu adalah 5/3 ya. Nah, ini kan tandanya kurang dari, jadi pasti titiknya bolong ya. Nah, ini 11. Oke, nah dari sini manakah yang positif negatif? Nah, kayak tadi sih. Kalau kalian mau pakai cara coba-coba terserah. Jika kalian mau masukin angka 12 nih kan, setelah 11, 12 ke sini nih, pastinya positif atau negatif nih gitu kan. Kalau positif berarti ini daerah positif. Tapi kalau ibu kayak tadi, nih di depan X-nya 3 itu bilangan positif, di depan X-nya min ya. Min, berarti kan sama aja min 1, negatif kan, ya kan? Nah, negatif kali positif ya negatif gitu kan. Nah, setelahnya pasti selang-seling, min plus min gitu guys ya. Oke, dia lebih simple kalau ibu, jadi nggak usah coba-coba. Kalau menurut ibu sih ini lebih simple gitu. Jadi lihat ininya, nah ini plus sama min, plus kali min kan min udah pasti daerahnya negatif, yang daerah kanan dulu kan ini. Setelah itu pasti selang-seling min plus min. Nah, kita mintanya yang kurang ya kan, yang kurang dari gitu. Yang kurang dari berarti kan yang daerah negatif ya. Kalau yang lebih dari positif berarti yang sini. Nah, ini dia, karena dia mintanya yang kurang dari daerah negatif ya kan, sama kan? Oh, berarti penyelesaiannya ini X-nya kurang dari 5/3 kan, kesana yang kurang dari 5/3 ya. Atau X-nya lebih dari 11. Nah, sama kan guys? Sama ya? Tuh. Lebih gampang yang manakah menurut kalian? Kalau tadi definisi kan lumayan agak panjang ya caranya. Kalau kuadrat, cuma kalian harus hati-hati dalam menghitungnya sih. Dalam penempatannya, kalau udah salah penempatan, kayak misalnya kalian lupa kurungnya kan jadinya fatal gitu. Beda tanda kan pasti fatal, beda hasil ya kalau beda tanda itu. Nah, seperti itu caranya ya guys. Nah, itu dia video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya, video yang ibu sampaikan untuk ketidaksamaan nilai mutlaknya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.